Sebelum mulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Mars PT. Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya agar berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati juga Tuhan hati dan pikiran kami agar hati pikiran kami tertuju akan firman-Mu saja. Ampunkan dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nas pembimbing kita pada minggu hari ini terambil dari Yoel 2 ayatnya yang ke-30. Sudah dapat adik-adik? Mari kita membacanya. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Beginilah firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Mari kita buka Alkitab dulu ya. Terambil dari Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Udah pada ketemu belum? Kalau misalnya udah pada ketemu semua, sebelum baca firman, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah menyempatkan kami untuk mendengar kembali firman-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memimpin ibadah ini dari awal pertengahan pada akhirnya Tuhan. Biarlah hanya firman-Mu saja yang kami terapkan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, amin. Untuk menghormati firman Tuhan yang akan dibacakan, mari kita bangkit berdiri. Yoel 2 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Allah. Nah adik-adik, tema pembacaan kita kali ini adalah Roh Kudus ada padaku. Sebelum itu, udah pada tahu belum Roh Kudus itu siapa? Kalau misalnya ada yang belum tahu, lebih baik kita nonton cuplikan berikut yuk. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke. Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel. Dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka.
Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, Roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa Roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Udah tahu kan Roh Kudus itu siapa? Nah, kali ini kita merefresh sedikit ya tentang pembacaan Alkitab minggu kemarin yang berkaitan dengan minggu ini, di mana kita akan membahas Tuhan mendatangkan berkat jika bangsa Yehuda sungguh-sungguh bertobat. Nah, berkat itu apa sih yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda? Nah, Yoel memberitakan firman itu atau memperingatkan bangsa Yehuda bahwa setiap masalah yang kita hadapi, jika kita mau bertobat, maka akan mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikannya itu apa? Di sini Nabi Yoel bernubuat bahwa ketika kita melakukan suatu hal yang baik, Tuhan akan mendatangkan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah hal baik yang diberikan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Pada ayat yang ke-28 itu disebutkan bahwa berkat Tuhan itu adalah tentang banyak orang yang dapat bernubuat, orang-orang mendapat mimpi-mimpi, dan turunan-turunan nih seperti kalian mendapatkan penglihatan-penglihatan. Nah, pada saat itu hanya diberikan kepada bangsa Yehuda, bahwa berkat itu diberikan kepada bangsa Yehuda aja, Tuhan bilang. Tetapi kemudian setelah Yesus turun ke dunia, maka Roh Kudus yang ada pada setiap manusia itu diberikan kepada orang percaya, bukan kepada bangsa Yehuda saja, tetapi diberikan kepada orang-orang di luar Yehuda, di luar Israel, seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, Roh Kudus kan sudah diberikan Tuhan kepada semua bangsa, termasuk kita saat ini. Roh Kudus juga sudah hadir di hati kita saat ini. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain gimana sih cara kerja Roh Kudus di hati kita? Pernah ngerasain nggak? Kalau misalnya dari yang kakak rasain nih, Roh Kudus itu bekerja ketika kita ingin melakukan suatu hal yang belum tentu kita lakukan. Kayak misalnya kita melakukan hal tersebut bener nggak sih? Gitu. Kita melakukan hal itu salah nggak sih sebenarnya kita ngelakuin? Contohnya, ketika kita mencontek, ada gak sih di diri kalian gitu merasakan bahwa nyontek ini bener nggak ya? Gitu. Gue nyontek nggak sih? Gitu. Gue bakalan nyontek nggak? Nah, seperti itu adalah salah satu kerja Roh Kudus di hati kita. Nah, pasti kalian pernah merasakan lah. Coba kalian rasain sendiri ketika nanti melakukan suatu hal, kayak misalnya mau ngambil uang mama gitu kan. Nah, itu nanti gue takut dimarahin gitu. Nah, seperti itu adalah kerja Roh Kudus di hati kita. Nah, balik lagi, dimana hari ini kita memperingati peristiwa hari Pentakosta, di mana Roh Kudus hadir ke atas para murid Yesus untuk bersaksi dan meneruskan karya keselamatan dari Allah. Di mana saat itu para murid telah mengalami keterpurukan, ketidakpercayaan diri, serta ketakutan setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Udah tahu kan tadi fungsi Roh Kudus seperti apa dan salah satu kerja Roh Kudus itu seperti apa? Nah, ini ada salah satu lagi nih kerja Roh Kudus dalam hati kita, yaitu untuk memberikan kekuatan bagi orang-orang percaya. Kekuatan seperti apa sih yang Roh Kudus berikan kepada kita? Nah, kalau misalnya seperti itu di tengah pandemi yang kayak gini nih, banyak banget kan orang yang ngalamin namanya kehilangan pengharapan. Banyak banget orang yang ngalamin
keterpurukan. Nah, di situ fungsi Roh Kudus bekerja di hati kita, di mana Roh Kudus memberikan kekuatan, pengharapan bagi kita yang melemah, merasa takut. Nah, itu salah satu fungsi Roh Kudus juga. Nah, sebagai kita orang yang sudah ada Roh Kudus di hati kita, jadi kita nggak usah takut lagi, karena kan Tuhan sudah memberikan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan janji itu tersendiri bahwa kita nggak perlu lagi takut karena Tuhan selalu mendampingi kita. Nah, gitu kan. Itu adalah fungsi Roh Kudus. Selanjutnya, nah terus pada ayat yang ke-29 dikatakan bahwa juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Nah, seperti itu adalah fungsi Roh Kudus selanjutnya, yaitu tidak memandang perbedaan di antara manusia. Seperti yang Tuhan berikan Roh Kudus tersebut bukan kepada bangsa Yehuda saja, tetapi kepada seluruh orang percaya di setiap bangsa-bangsa, termasuk kita saat ini yang jauh sekali dari bangsa Israel. Tetapi Tuhan mau memberikan itu kepada kita. Kita sebagai orang yang sudah diberikan Roh Kudus yang jauh dari bangsa Israel, kita juga harus saling menolong tanpa memandang agama, golongan, suku, dan sebagainya. Seperti yang sudah Tuhan berikan Roh Kudus juga kita bagikan kepada orang-orang lain. Seperti itu. Tema bacaan kita saat ini tadi adalah Roh Kudus ada padaku. Maka kita, orang-orang yang sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, harus sama-sama saling menguatkan, saling mendukung, membagi Roh Kudus itu, membagi berkat itu kepada orang lain. Dalam keterpurukan ini kita juga harus yakin bahwa Tuhan yang begitu baik memberikan hal baik setelah pandemi ini selesai. Kita juga harus yakin bahwa masalah ini dapat kita lewati dengan kita berserah, dengan kita selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus. Seperti itu. Nah, kesimpulannya untuk memberikan firman kali ini yaitu yang pertama adalah Roh Kudus bekerja di kehidupan kita sebagai penentu kebaikan dan keburukan yang akan kita lakukan. Yang kedua, untuk mendampingi dan memampukan kita sebagai orang percaya melakukan pekerjaannya atau ketika kita menghadapi kesulitan. Yang ketiga adalah ketika kita sudah mendapat Roh Kudus itu, kita juga harus membagikan kepada banyak orang tanpa memandang yang tadi agama, golongan, suku, dan banyak hal lainnya. Udah paham kan adik-adik tentang pemberitaan firman kali ini? Semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus di kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan berkati agar firman yang telah kami dengar bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati para tim medis yang sedang menangani pasien COVID-19 ini agar bisa melewati hari-hari dengan sukacita. Dan Tuhan berkati para pasien COVID-19 agar bisa melewatinya dengan sukacita. Dan juga kami ingin berdoa untuk para pemimpin negara kami dan jajarannya agar bisa memimpin negara kami dengan sukacita dan jujur. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, karena hingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, Kau sertai juga gereja, Bapak dan Ibu Pendeta, serta para majelis, agar tetap dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bakat-bakat yang ada di gereja kami, khususnya untuk bakat PT. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai seluruh bakat yang ada di gereja kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kesulitan di tengah-tengah pandemi corona ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, dan Kau cepat angkat virus corona dari bumi agar kami dapat beraktivitas di luar rumah seperti biasa dan dapat bertemu dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, hanyalah doa dari kami, karena hanya nama Bapa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Warta PT 31 Mei 2020. Yang pertama, untuk ibadah PT pada tanggal 7 Juni 2020 akan tetap dilaksanakan secara daring pada pukul 4 sore. Video ibadah dapat diakses di kanal YouTube GPIB Petra Bogor. Yang kedua, apabila adik-adik ada yang ingin melayani dalam doa syafaat, bisa menghubungi Kak Angki atau menulis namanya di grup Teruna Petra. Yang ketiga, bagi adik-adik yang membutuhkan nilai dapat menuliskan namanya di grup Teruna Petra atau menghubungi Kak Angki secara langsung. Untuk yang sudah minta, Angki akan usahakan pada hari Senin nilai sudah tersedia dari gereja. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bangkit berdiri untuk bernyanyi dari PKJ 177. Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu kepada kami hari lepas hari. Biarlah firman yang telah Engkau berikan pada hari ini menjadi teladan kami untuk kami lakukan kepada kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, biarlah segala permasalahan kami serahkan kepadamu. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Amin.